Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Februari ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat di sini ya. Apa sih pesan-pesan semesta buat kamu? Ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords ini meminta kamu ya untuk berani berkata tidak ya, tegas gitu loh. Kalau iya enggak ya, berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sejalan dengan diri kamu atau kata hati kamu, tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu ya. Jadi jangan karena nggak enak kamu iyain aja gitu. Nah ujung-ujungnya kamu kecewa sendiri gitu, hanya mengikuti rasa nggak enak kamu gitu ya. Jadi jangan mengabaikan perasaan kamu lah gitu ya. Kalau kamu nggak mau ya udah kamu langsung aja, aku nggak bisa gitu loh ya, aku nggak mau atau aku nggak bisa gitu ya. Kemudian di sini juga mungkin akan ada sebuah keputusan yang harus kamu ambil ya. Jadi kamu harus bijaksana di sini ya dalam melihat atau menilai ya sebelum kamu mengambil sebuah keputusan itu gitu. Dan harus berani jujur ya di sini. Lagi-lagi harus berani jujur, terbuka tentang apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Kamu harus bisa speak up di sini. Nah, gitu. Ya. Karena aku ngerasa juga mungkin ada kaitannya dengan komunikasi juga ya. Ada beberapa orang ini ada kaitannya dengan komunikasi. Ada sesuatu yang mungkin harus kamu sampaikan di sini, speak up dengan jujur. Seperti itu. Apapun itu kondisinya di sini. Ya. Ada sesuatu yang ada kaitannya komunikasi yang memang kamu harus berani untuk mengutarakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan gitu. Secara jujur dan terbuka di sini. Gitu. Kemudian ada kaitannya mungkin dengan seseorang ya di sini. Entah ini mantan, seseorang dari masa lalu, seseorang lama yang mungkin masalahnya belum kelar dengan kamu ya. Bisa orang ini lebih dewasa dari kamu umurnya ya. Ketegasan. Ini membutuhkan ketegasan gitu ya. Karena ini juga menandakan bahwa ada problem yang belum selesai ya. Gitu. Jadi kamu harus bisa menyelesaikannya. Kemudian di sini ada Five of Pentacles ya. Mungkin ada situasi-situasi sulit yang kamu alami ya. Mungkin kesulitan keuangan ya, atau diri kamu sendiri yang merasa kurang ya. Nggak harus Five of Pentacles ini nggak harus kamu miskin ya, maksudnya kurang uang gitu ya, lagi terpuruk dalam kondisi keuangan, belum tentu juga, tapi bisa juga ini hanya terpuruk dari segi mental ya, yang dimana mungkin kamu pernah kehilangan, mungkin kamu baru putus dari pasangan ya, baru bercerai, atau baru kehilangan orang tua, orang yang kamu sayang siapapun itu, bisa juga di sini ya. Jadi ada semacam rasa kehilangan, keterpurukan ini bikin kamu tuh apa ya, kayak mental loss gitu ya, low gitu loh ya, bikin kamu tuh kayak ngerasa sedih, galau, ngerasa nggak nyaman lah di sini gitu. Dan kamu juga ngerasa nggak ada yang memahami kamu, yang ada yang mengerti kamu seolah-olah tuh ngerasa sendiri gitu loh ya, dan merasa dingin ya. Kalau orang yang pernah mengalami perpisahannya, contohnya perceraian, ini biasanya yang akan dialami ya. Dia akan ngerasa dingin, ngerasa kosong, ngerasa jatuh gitu ya, baik secara mental, emosional ya, ngerasa terpuruk, bener-bener terpuruk kayak gitu ya. Meskipun uang kamu banyak sebenarnya, tapi secara ini ya, secara
emosi itu kayak drop banget gitu loh, down banget gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, orang yang kehilangan pasangan biasanya seperti itu, apalagi kalau kasus-kasusnya itu perceraian ya, karena dipaksa oleh keadaan, nggak ingin bercerai sama pasangan, tapi keadaan mau ini gitu loh, jadi kayak seolah-olah kena mental gitu, jadi mentalnya down, drop, nah istilahnya tuh gitu. Dia nggak menginginkan hal itu terjadi, tapi itu harus terjadi, nah istilahnya tuh gitu. Apalagi kaitannya dengan pengkhianatan gitu. Nah ini bisa menjadi trauma gitu loh. Oke. Nah mungkin ada kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan yang kamu rasakan di sini. Ya kamu harus cari bantuan, cari dukungannya kalau misalkan memang ini terjadi sama kamu. Kalau dalam tingkat emosional gitu ya. Kamu mungkin butuh orang-orang yang support kamu gitu ya, dukung kamu, apalagi kalau kamu punya anak di sini gitu loh. Itu paling berat banget ya, seorang wanita yang memiliki anak kemudian udah disakiti, udah dikhianati, kemudian dia memiliki anak gitu loh. Jadi mau nggak mau dia harus kuat karena anak gitu ya. Kemudian ada lagi sisi dia nih yang nggak mendukung, contoh lingkungan gitu ya. Biasanya kan kalau contoh nih, kalau orang-orang di kampung itu kan paling parah itu. Ada orang bilang kalau tinggal di kampung itu hidupnya tenang, siapa bilang? Tenang itu kalau lingkungannya bagus ya. Kalau lingkungannya tukang gibah, tukang gosip, fitnah, itu ini akan menjadi kondisi mental kamu semakin buruk gitu loh. Ya, kemudian keluarga nggak ngerti, nggak paham, karena dia sendiri hidupnya di situ gitu loh. Jadi udah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan orang seperti itu gitu. Nggak bisa jaga secara omongan, ya, nah istilahnya kayak gitu. Nah, ini kalau memang lingkungan kamu seperti itu, alangkah baiknya cari lingkungan yang lebih baik ya gitu, agar kamu tidak seperti itu gitu. Ya ini rata-rata biasanya di tempat-tempat seperti itu nih gitu. Ya kalau di kota aku rasa nggak terlalu down kamu. Ya kalau orang-orang kota itu biasanya nggak akan terlalu down gitu, karena nggak terlalu gosip gitu ya, karena pikirannya udah open gitu. Ya apalagi orang-orangnya tuh ngerti gitu ya, nggak ngejudging orang sembarangan gitu ya, nggak ngefitnah orang sembarangan, nah istilahnya tuh gitu ya. Bahkan nggak peduli gitu ya, nggak peduli mau gimana kehidupan orang tuh nggak mau rempungin gitu loh ya. Jadi kayak sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, kehidupan sendiri-sendiri, itu nggak akan terlalu kena mentalnya gitu ya. Walaupun dia stres ya, walaupun dia ke psikolog, psikiater, konselor gitu ya, tapi dia nggak akan seperti orang-orang yang lingkungannya di kampung gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau kalau kamu itu cara mikirmu berbeda, nah ini akan sangat-sangat bikin kamu drop gitu loh. Makanya kamu harus meninggalkan lingkungan yang kurang baik di sini. Kalau justru itu bikin kamu semakin jatuh gitu ya, cari lingkungan yang baik, yang membangun, yang mendukung, yang support, yang sekiranya karena kamu tuh butuh ketenangan ya, kamu butuh obat ya. Tapi kalau lingkungan kamu seperti itu, justru kamu gak dapat obat tapi dapat racun gitu ya. Dan ini akan semakin membunuhmu perlahan-lahan gitu. Oke, dan untuk beberapa orang kalau di segi keuangan ya kamu harus berani ya, bukan berani apa, kayak jangan ego ya, jangan gengsi gitu ya untuk minta tolong sama orang. Kalau kesulitan keuangan ya pinjemlah, entah sama temen atau memang sama bank atau apa gitu ya. Yang jelas di sini kamu harus cari bantuan gitu loh ya. Jangan sampai kamu nggak mau minta tolong sama orang, padahal di sini kamu memang benar-benar butuh banget uang gitu ya. Contoh kalau misalkan kamu nggak bisa makan atau uang makan nggak ada, nah jangan sampai kamu tuh kayak kelaparan gitu ya, malu karena itu. Nah jadi rasa malu itu dibuang dulu deh gitu loh, istilahnya tuh gitu. Rasa malu itu dibuang dulu gitu ya, karena kamu memang benar-benar butuh di sini, dan kamu harus berani minta tolong gitu ya. Apalagi kamu juga harus lihat-lihat, kalau misalkan kamu malu minta tolong sama orang ya kamu harus lihat-lihat orangnya ini bisa dipercaya nggak ya, orangnya ini sekiranya mudah ngejajeng orang nggak gitu, atau mudah ngatain orang nggak, nah istilahnya tuh gitu ya. Jadi perhatikan itu, karena di sini juga untuk beberapa orang mungkin ada kesulitan dari segi keuangan ya. Ya jangan sampai kayak ini apa istilahnya, karena dia malu pinjam orang ya, dia sampai sakit
mati kelaparan ya, istilahnya tuh kayak gitu. Jangan sampai seperti itu gitu loh ya. Jadi harus kuat mentalnya ya, karena ini ada kaitannya dengan mental ya. Rasa malu itu ada kaitannya dengan mental, pikiran gitu. Jadi harus kuatkan mental, beranikan diri ya. Aku tahu ya, kadang-kadang memang kesusahan itu nggak harus orang lain tahu gitu ya, kita harus diam aja gitu. Tapi kalau memang kondisinya udah genting, sudah emergensi gitu ya, kamu nggak bisa lagi dengan cara kamu yang lama gitu loh. Kamu harus bisa berani untuk minta bantuan sama orang gitu ya, karena ini kondisinya terdesak. Five of Pentacles ini kondisinya terdesak gitu loh, kalau memang benar-benar kamu dalam situasi terpuruk gitu ya. Contoh kamu butuh pekerjaan, bener-bener butuh gitu ya. Biasanya kamu akan cari-cari pekerjaan sendiri, tapi kali ini mungkin kamu udah kemana-mana, mungkin dia kesini ya, nggak ada salahnya kamu minta tolong teman kamu, tanya sama teman kamu, minta dicariin kerjaan gitu, atau informasi tentang kerjaan bisa juga gitu. Dan ingat, badai pasti akan berlalu gitu ya. Musim dingin pasti akan berlalu di sini. Musim kemarau pasti akan berlalu, akan berganti lagi, karena setiap musim, setiap tahun itu kan pasti berganti gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu ini kamu ya, jangan terlalu menderita banget gitu ya. Kamu harus jaga kesehatan kamu, terutama mental di sini. Apalagi kamu yang membawa punya anak di sini ya, karena tadi aku juga bilang di sini mungkin ada yang single mom gitu ya. Kamu harus kuat di sini gitu, bukan kuat untuk siapa-siapa ya, tapi untuk diri kamu gitu. Dan ada anak yang harus kamu jaga di sini gitu, harus kamu lindungi gitu. Kemudian di sini ada Four of Cups. Ya, ini kayak orang yang gak ada motivasi gitu ya, orang yang sangat hopeless gitu. Makanya tadi aku bilang juga butuh seseorang gitu ya, untuk bisa, kalaupun seseorang gak ada ya, cari tempat baru, lingkungan baru. Jangan stuck, jangan berada di zona nyaman atau di situ gitu loh ya. Kamu butuh sesuatu di sini untuk bisa bikin pikiran kamu itu lebih positif gitu ya, atau kayak setidaknya kamu tuh ada semangat lah gitu. Ini bukan semangat tentang nggak semangat hidup gitu ya, nggak juga gitu. Hanya saja ini kayak terlalu banyak mikir, kamu terlalu banyak ngelamunnya daripada bertindaknya. Nah istilahnya itu gitu. Kalau kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngelamunnya daripada bertindak, nah ini yang ada jatuhnya nanti kamu malas gitu ya. Karena respon tubuh itu sangat mempengaruhi ya, pikiran itu sangat mempengaruhi respon tubuh juga gitu. Jadinya malas gerak, mager gitu ya, karena orang nggak punya semangat, nggak punya motivasi tuh biasanya seperti itu. Kayak aku udah lelah gitu ya, karena aku udah berusaha begini-begini tapi nggak ada hasil. Nah itu kan jadinya hopeless gitu loh ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan lingkungannya kurang bagus pisan, nah jadi bahaya gitu. Jadi kamu nggak akan ngelihat jalan keluar di sini. Bahkan di sini ada tawaran bantuannya dari semesta gitu ya. Kamu nggak akan bisa lihat. Ada kesempatan, ada peluang, nggak akan bisa lihat gitu. Bahkan ada orang yang menawarkan bantuan ke kamu juga nggak akan bisa lihat di sini. Nah gitu. Ada yang peduli sama kamu, nawarin bantuan sama kamu nggak akan bisa lihat kalau kamu terus-terusan dalam kemurungan gitu ya. Dan ingat, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Jangan bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Setiap diri masing-masing orang itu punya jalannya sendiri-sendiri untuk ditempuh gitu ya. Jadi jangan compare, pokoknya intinya jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Boleh melihat orang lain, tapi jangan dijadikan suatu perbandingan yang itu melemahkan diri sendiri atau menjatuhkan diri sendiri. Itu nggak bagus gitu ya. Tapi kalau kamu melihat orang lain untuk sebagai sebuah semangat untuk hidup kamu atau motivasi sebagai hidup kamu, itu nggak masalah gitu ya. Seperti itu.
Kita lihat ya. Ini juga kayak orang-orang yang udah bosan hidup dengan hidupnya ya, udah lelah dan bosan dengan hidupnya. Gitu. Ya kamu harus semangat ya di sini untuk kamu yang memang benar-benar merasakan hal itu, terutama kamu yang mengalami proses yang pernah bercerai di sini, kehilangan pasangan. Angel answer kita lihat. Opportunity tuh di sini ada kesempatan terbuka buat kamu, peluang terbuka untuk kamu. Bukan tidak ada kesempatan lagi, kamu akan melihat kesempatan ini ya. Entah ini kesempatan ini memang datang ke kamu atau kamu yang mencari dulu keluar. Nah istilahnya kayak gitu ya, action effort gitu. Jangan diem di tempat, jangan stuck di tempat kamu. Ya mungkin ada beberapa di sini yang harus pindah dari situ ya, di tempat kamu itu gitu, karena tempat kamu itu memang nggak mendukung gitu ya. Kamu nggak akan bisa melihat opportunity di sini, kesempatan di sini kalau kamu tetap stay di zona kamu, zona nyaman kamu, tempat tinggal kamu saat ini, karena kamu sudah tahu sebenarnya lingkungan kamu, tempat tinggal kamu itu memang nggak mendukung gitu. Tapi kamu pertahan-tahanin di situ gitu, karena kamu ngerasa nggak punya arah dan tujuan di sini. Gitu. Padahal di sini kalau kamu berusaha bergerak di sini, opportunity ada, kesempatan ada buat kamu gitu, peluang buat kamu ada, peluang untuk kaya, peluang untuk sukses, peluang pekerjaan, peluang untuk hubungan baru, relationship baru yang lebih baik ada di sini gitu. Kita lihat ya apalagi. Asmara, single dan berpasangan. Yes, di sini ada children. Untuk yang single ini ada true love, cinta sejati. Ya. Separation tuh kan ya, aku rasa yang single ini mungkin kamu ada fase separation, perpisahan, dan kamu memiliki anak di sini ya. It's okay, perjalanan kamu, proses kamu ini akan membuat kamu menemukan cinta sejati kamu ya. Ini untuk yang option pertama. Yang kedua, aku ngerasa mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Jadi seseorang ini yang benar-benar true love-nya kamu atau jodoh ya. Aku bicarakan ini tentang jodoh ya, mungkin ini jodoh, true love ini. Jadi seseorang ini mungkin sudah memiliki anak ya, jodoh kamu ini mungkin dia seseorang yang sudah memiliki anak, tapi bisa kamu yang memiliki anak, jadi bisa vice versa ya. Namun untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, ini ada kaitannya anak, berarti kamu, karena tadi aku juga bilang kamu mungkin pernah bercerai di sini gitu, pernah berpisah dengan pasangan kamu memiliki anak satu gitu ya, entah satu atau dua gitu di sini ya. Ya, tapi aku lihat di sini satu ya, kayaknya kamu punya satu anak gitu, atau ada beberapa orang mungkin dua gitu. Nah ini yang bikin kamu tuh kayak ngerasa jatuh banget gitu loh, karena di satu sisi kamu udah kena mental ya, dari pengkhianatan, dari ini, kemudian juga ada pola-pola pikir yang kurang sehat ya, negatif gitu ya, yang dimana kalau orang sudah bercerai tuh begini-begini, nah istilahnya kayak gitu ya, apalagi pandangan orang gitu ya, terutama kamu kalau hidupnya di kampung nih, ini parah banget kenanya mentalnya gitu. Nah jadi ini mengharuskan kamu itu pindah dari situ gitu, biar kamu nggak masuk omongan-omongan kurang bagus yang akan semakin menjatuhkan kamu. Karena di satu sisi kamu harus kuat, masih punya anak gitu ya, harus menghidupi anak, bertanggung jawab sama anak gitu ya, mikir soal anak gitu ya. Jadi inilah badai kehidupan kamu ya gitu. Tapi ini akan menjadikan kamu tuh seseorang yang kalau kamu berhasil melewati orang ini ya, ini akan mempertemukan kamu ke cinta sejatinya kamu, bener-bener true love-nya kamu ya, jodohnya kamu, cinta sejatinya kamu, orang yang akan mencintai kamu, menemani kamu sampai akhir gitu ya. Karena cinta sejati ini nggak ada expiry date-nya ya, nggak ada masa kedaluarsanya gitu ya. Jadi ini adalah perjalanan kamu, memang kamu harus melalui masa sulit dulu
gitu, karena ini juga untuk menjadikan kamu itu orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih tegas, lebih tahu apa maunya kamu, ya, lebih tahu kamu itu berharga gitu ya, seperti itu ya. Jadi kamu setelah kamu bisa melalui semua itu, nih yang datang cinta sejati kamu. Bisa keduanya, yang kalian sama-sama punya anak bisa, tapi bisa cuman kamu doang bisa, tapi juga bisa dianya ya gitu. Sesuaikan aja ya untuk asmara single ini gitu. Oke. Kalau misalkan dia ya di sini, kalau mungkin di sisi dia yang mungkin punya anak, berarti ini pesannya buat kamu satu, children, yang dimana kamu harus belajar dewasa, ya. Kamu harus belajar dewasa, kamu harus sembuhin inner child kamu dulu. Ada kaitannya dengan orang tua di sini, ya, luka dari masa kecil, luka dari masa lalu orang tua, seperti itu. Sehingga kamu sulit untuk mendapatkan pasangan yang pas karena kamu belum beresin itu. Nah, ketika kamu sudah ngerti gitu ya, bagaimana cara menyembuhkan inner child kamu, disitulah kamu akhirnya tahu ya, mana-mana sikap yang kurang baik gitu, yang perlu dirubah gitu. Nah, disitulah kamu kayak selaras gitu loh dengan energi cinta sejati kamu. Makanya kamu akan dipertemukan dengan orang itu gitu. Bisa orang itu memang sudah punya anak, tapi bisa juga enggak ya. Bisa juga children ini yang menandakan cuman diri kamu yang perlu belajar dewasa, mengatasi atau mengobati luka dari masa lalu kamu, inner child kamu, trauma kamu dari masa lalu, masa kecil atau masa dengan pasangan kamu sebelum-sebelumnya gitu. Untuk yang berpasangan di sini aku ngerasa kamu akan kehadiran baby. Untuk yang berpasangan bagus di sini aku ngeliat, mungkin akan ada kelahiran, kamu akan kehadiran seorang anak baby di sini, dan pasangan kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu ini semakin ya, semakin romantis, semakin dekat, semakin erat. Jadi pasangan kamu ini semakin mencintai kamu, kamu semakin dimanjakan oleh pasangan kamu di sini. Ya. Ada kehadiran baby, kelahiran, itu yang pertama. Yang kedua di sini bentar. Yang kedua di sini aku ngerasa justru sebaliknya ya. Ada beberapa di antara kamu mungkin sudah menikah, sudah punya anak di sini, tapi kamu ada separation dengan pasangan kamu. Jadi aku rasa maksudnya sudah punya anak ini bisa kamu ini sudah punya anak dengan dia, tapi sudah, atau mungkin kamu pernah punya anak gitu ya, maksudnya pernah punya anak ini mungkin dulu kamu hamil, kemudian kamu keguguran, nah bisa juga seperti itu. Yang jelas ada anak kamu antara kamu dengan dia gitu. Nah, ini ada masa perpisahan ya, atau separation antara kamu dengan dia gitu. Tapi orang ini kayaknya kembali memperbarui hubungannya dengan kamu gitu, karena di sini ada true love. Jadi memang dia ini pasangan cinta sejati kamu gitu. Dia walaupun kamu pernah berjarak, pernah berpisah, pernah separation ya, tapi perasaan dia ke kamu itu memang nyata gitu loh. Dia nggak bisa move on, atau dia benar-benar nggak bisa berpisah dari kamu sebenarnya gitu. Sebelumnya mungkin ada hal-hal yang memang harus kalian selesaikan ya dengan diri kalian masing-masing ya. Contohnya ini problem tentang inner child, penyembuhan diri, healing gitu. Tapi kalian healingnya nggak healing sama ya, tapi dari perpisahan itu gitu loh ya. Jadi ada proses-proses pendewasaan diri, tapi proses pendewasaan diri kalian ini melalui perpisahan itu. Bukan kalian bertumbuh bersama, enggak, tapi berbeda gitu loh ya. Pertumbuhan kalian itu dengan cara terpisah, nah istilahnya tuh gitu. Nah dari situ ada hal yang kalian pahami, pelajari gitu. Nah dari situ juga kalian sama-sama mengerti bahwa oh ternyata
dia ini berarti banget buat aku, something banget gitu ya. Walaupun berpisah tapi masih saja keinget, kepikiran, mau benci nggak bisa, nah istilahnya gitu, mau move on nggak bisa. Nah akhirnya di sini cinta sejati, cinta ini membawa kalian kembali bersama gitu ya. Nah, ketika cinta ini membawa kalian bersama lagi, mungkin children ini adalah nextnya. Kalau kalian belum punya anak, mungkin ini adalah next kalian bersatu kembali bersama lagi dan kalian akan dihadiahi ini, gitu. Kalau kalian sebelumnya belum pernah punya anak gitu ya. Tapi kalau kalian sudah punya anak ya, mungkin ini justru akan mempererat ikatan kalian berdua lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum aku Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.